bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Beserta ibu dan bapak Dewan Guru SD Negeri Cianjur, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Robi. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka kalau disebutnya sih diseminasi budaya positif SD Negeri Cianjur. Ibu dan bapak guru hebat, selamat atas salam, semoga selalu berlimpah curah pada netizen kita Nabi besar Muhammad SAW. Perlu saya sampaikan dan permohonan maaf terlebih dahulu bahwa saya mengganggu waktu ibu dan bapak sekalian. Namun dalam hal ini saya perlu sampaikan latar belakang kenapa saya harus menyampaikan diseminasi budaya positif di SD Negeri Cianjur. Seperti yang tadi sudah diulas sedikit bahwa di dalam guru penggerak itu alur pembelajarannya itu kalau boleh saya sampaikan menggunakan alur merdeka. Jadi nanti kalau ibu dan bapak yang mudah-mudahan saya doakan lulus di penilaian 11 itu alur pembelajaran di LMS itu menggunakan alur merdeka, di mana yang pertama adalah mulai dari diri. Nah, mulai dari diri itu membahas apa ibu dan bapak? Ketika ibu memasuki paket modul paket 1 itu mulai dari diri itu menggali pengetahuan yang ada pada diri kita dasar. Kemudian N-nya itu adalah konsep di mana di sana dibahas tentang kalau mungkin ibu dulu masih ingat seperti kajian pustaka, di sana teori-teori tentang paket itu dibahas di dalamnya. Nah, kemudian setelah itu ada R, dan di sana adalah ruang kolaborasi ruang kolaborasi. Jadi pandangan Bapak Ibu bahwa guru penggerak itu harus selalu di meeting, harus domit, itu tidak seperti itu. Itu akan bertemu bersama rekan-rekan peserta yang lain pada ruang kolaborasi. Dan itu masih membahas tentang materi yang ada di berkaitan dengan modul. Nah, setelah ruang kolaborasi ada M, E, R, kemudian D. Dari sana adalah demonstrasi kontekstual. Nah, ibu dan bapak sekalian menerapkan apa yang telah didapat dari materi-materi itu ke dalam bentuk demonstrasi kontekstual. Seperti yang saya sudah share, ada di YouTube, itu sebetulnya tidak harus begitu. Ibu resep gambar, silakan via gambar. Ibu resep artikel atau menulis, silakan via menulis. Jadi tidak harus selalu dengan YouTube. Boleh silakan ekspresikan atau apa ibu resepnya di nanaon misalnya. Nah itu ya. Yang selanjutnya setelah demonstrasi konseptual adalah ada E ya. Di situ elaborasi yang pemahaman. Di mana di sana dibahas bertemu lagi kita dengan narasumber, itu dan instruktur. Di situ dibahas lagi materi yang sudah disampaikan yang dibahas langsung oleh instruktur. Nah, kemudian ada yang terakhir karena koneksi antar materi. Di situ ibu dan bapak nanti membuat sejenis kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan. Nah, dan terakhir adalah aksi nyata. Nah, ini seperti yang akan saya lakukan hari ini, aksi nyata. Ini nanti bisa dilakukan juga sebetulnya sharing di PMM untuk aksi nyata ibu dan bapak guru sekalian. Nah, pada kesempatan ini perlu bapak dan ibu ketahui bahwa sampai dengan saat ini berkat doa, dukungan, dorongan, support dari ibu dan bapak sekalian, saya sudah melewati paket modul 1 yaitu paradigma dan visi guru penggerak. Di mana pada modul 1 saya belajar tentang refleksi filosofis pendidikan nasional berdasarkan Ki Hajar Dewantara yang notabene ibu dan bapak sekalian sudah menguasainya. Apa itu?
Sejak saya dulu sekolah di SD, yang paling keren adalah filosofi trilogi ya dari Ki Hajar Dewantara. Masih ingat Bapak dan Ibu? Gimana pada? Itu ya. Ing Majiking Ngarso Subtuhodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tuturi Handayan. Itu yang terkenal. Nah, di situ dibahas bahwa pendidikan itu, guru itu sebagai penuntun, nah, bukan sebagai pengajar, tapi sebagai penuntun murid-muridnya dalam pembelajaran. Nah, di sini membuka paradigma pemikiran saya yang dulunya guru teh kuduna teh berpusat pada guru ya pembelajaran teh. Jadi guru seolah seperti mengkomando, padahal kalau berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, guru itu adalah sebagai penuntun. Pendidikan berpihak pada murid, menuntun segala kodrat yang ada pada anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian pada modul 1 dan 2, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Ini terdiri ibu dan bapak. Nilai dan peran guru penggerak. Apa sih sebetulnya nilai-nilai dan peran guru penggerak? Nah, di sini saya juga baru belajar tentang nilai dan guru penggerak itu di modul 1-2, dimana kalau disingkat itu yang saya dapat menjadi Mr. Kim, MRK. M yang pertama adalah mandiri. Seorang guru penggerak itu harus mandiri, ibu dan bapak. Mandiri dalam hal apa? Mandiri untuk meningkatkan kompetensi atau mengupgrade kompetensinya. Kemudian nilai yang kedua adalah R, reflektif. Ibu dan bapak sekalian sudah melaksanakan reflektif sebetulnya. Ketika melakukan pembelajaran, ibu dan bapak semua sekahulang dengannya itu kemasi pembelajaran apa yang harus dilakukan gitu ya. Terus perbaikan apa yang akan dilakukan, apakah metodenya cocok, medianya seperti apa. Nah, itu reflektif. Kemudian K-nya kolaboratif. Bahwa seorang guru itu harus kolaboratif. Nah, seperti yang sedang saat ini saya lakukan, saya berusaha berkolaboratif dengan ibu dan bapak sekalian untuk melakukan diseminasi budaya positif. Itu bisa dilakukan di saat sehabis mengajar atau ketika kita ngumpul di ruang kantor membahas apa saja terkait dengan perubahan pembelajaran. Setelah kolaboratif, ini adalah inovatif. Nah, yang ada di pikiran kita, inovatif itu harus selalu dengan sesuatu hal yang baru dan yang wah gitu. Padahal tidak. Apa yang dapat ibu lakukan untuk berubah dengan media yang ada, ibu melakukan perubahan kepada anak sehingga anak itu belajarnya lebih menyenangkan. Yang ketiga, yang selanjutnya setelah inovatif adalah berpihak pada murid. Nah, jadi pembelajaran itu berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara harus berpihak pada murid. Diibaratkan guru itu adalah seorang petani ya, atau kebun. Petani kan sama itu menanam beras, hanya bisa merawat saja, tidak bisa ini padinya mau jadi jagung, tidak bisa. Jadi guru hanya sebagai penuntun. Nah, di modul 1-2 ini kalau boleh saya simpulkan adalah guru penggerak harus memiliki nilai dan peran dalam menumbuhkan sekolah maupun ekosistem pendidikan yang berpihak pada murid. Setelah modul 1-2 ada modul 1-3 visi guru penggerak. Nah, di sini di sekolah kita pun terpampang visi guru penggerak. Apa sih visi dari sekolah kita gitu ya? Guru penggerak pun sama sudah punya visi seperti yang sudah saya sampaikan ketika pendampingan individu kemarin ya. Nah, di 1-3 ini kalau boleh disebutkan ada satu paradigma inquiry apresiatif dengan tahapan banja dalam membuat prakarsa perubahan untuk mencapai visi mewujudkan profil pelajar Pancasila itu. Nah, sekarang saya masuk di modul yang terakhir pada paket modul 1 yaitu budaya positif. Di dalam budaya positif ini, peran guru penggerak dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini dan menerapkan visi atau kebajikan yang disepakati untuk mewujudkan budaya positif. Ibu dan bapak guru hebat,
Nah, apa yang saya pelajari dari modul 1 dan modul 1.1 sampai modul 1.4 hanyalah satu ujungnya, yaitu bagaimana cara mewujudkan atau menciptakan profil pelajar Pancasila. Nah, itu Bu, ujung-ujungnya kita ke murid-murid juga. Seperti yang sudah kita sering jadikan, dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya, ada 6. Nah, itu ujungnya ke sana semuanya. Yang kita pelajari dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4, ujung-ujungnya tetap ke murid kita. Bagaimana kita memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin, bagaimana kita menuntut mereka untuk mendapatkan atau sesuai dengan belajarnya sesuai dengan yang mereka inginkan. Dan satu kesalahan bahwa kita menganggap murid itu sama. Nah, itu sangat kurang benar sekali kalau berdasarkan filosofi pendidikan nasional pihak Dewan Tara. Ibu dan Bapak sekalian, kita lanjutkan. Nah, topik pada kesempatan ini ada 6 topik, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Nah, saya akan sharing ke Ibu dan Bapak sekalian. Tapi mohon maaf, sebetulnya ini mah kalau kata berbahasa saya tidak mengajarkan ikan berenang ya, tidak sanes pematahan kerja ikan beri, tapi kita sharing saja. Ketika saya menyampaikannya ada yang kurang benar, nanti boleh kita sharing saja Ibu dan Bapak. Baik, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apakah itu? Nah, Ibu dan Bapak selama ini, nah ya siapa sih yang memegang kontrol terhadap murid? Sebetulnya guru tidak bisa mengontrol murid, itu ilusi guru mengontrol murid. Kita selama ini berpendapat saya bisa merubah anak ini, ya itu hanyalah ilusi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang-orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Nah, akan nanti kita lihat seperti apa. Ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat, dan terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang kita suka memaksa kepada murid itu duduknya seperti ini, padahal itu hanya ilusi. Siapa yang memegang posisi kontrol ini? Yang murid itu sendiri. Sekuat apapun kita berubah, kalau muridnya sendiri tidak mau berubah, itu akan sia-sia saja. Nah, apakah makna disiplin? Ibu dan Bapak, selama ini kalau bahasa kerennya itu disiplin yang artinya belajar. Nah, belajar, disiplin itu hanya belajar. Mana asal ada kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah. Ya, saya sendiri baru tahu ini menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Oh, anak-anak masuk jam segini, nah kita membangun disiplinnya baru sampai di sana. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kita lanjut Ibu dan Bapak. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ibu dan Bapak, nilai-nilai kebajikan ini kepada murid itu kembali lagi tadi saya sebutkan, ujung-ujungnya tetap pada dimensi profil wajah Pancasila. Ibu dan Bapak sekalian, selanjutnya adalah teori motivasi perilaku manusia, di mana ada 3 teori yang membuat seseorang itu atau murid kita
untuk melakukan sesuatu. Di antaranya adalah yang pertama itu teori motivasi eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini adalah satu motivasi yang ada pada diri siswa, yaitu motivasi eksternal, di mana mereka akan bertanya, jika saya melakukan itu, maka apa yang akan terjadi? Atau jika saya tidak melakukan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ibu dan bapak sekalian, tentunya sering melihat kita yang kesiangan, kemudian kita tegur, nah besoknya lagi tidak akan kesiangan karena sudah tahu apa yang akan terjadi pada diri siswa tersebut. Nah, selanjutnya ibu dan bapak, teori motivasi perilaku manusia yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi yang berhubungan dengan murid. Berarti kita atau siswa itu motivasi eksternalnya untuk mendapatkan imbalan. Sebagai contoh, dalam pembiasaan mungkin di antara ibu-ibu sekalian pernah memberikan sesuatu kepada siswa yang dapat mengampunkan atau membesarkan Asmaul Husna. Itu diberi sesuatu. Nah, motivasi yang menjadi dia untuk bisa menghafalkan itu adalah motivasi eksternal, di mana dalam dirinya akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Demikian. Kemudian teori yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, atau yang disebut dengan motivasi internal, tujuan disiplin positif. Di sini akan merubah paradigma dan akan membawa sebuah pertanyaan bahwa saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu lebih ke dirinya sendiri. Nah, kita diharapkan bisa menciptakan atau mudah-mudahan ada di motivasi yang ketiga ini, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Kemudian nomor 4 selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Nah, ini ada dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan di sini maksudnya bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi tidak semua penghargaan itu baik ya Bapak dan Ibu, bahwa dalam teks ini dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang membujuknya. Dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini berdasarkan ahli Al-Fitra itu 1993. Jadi videonya itu dihukum oleh penghargaan. Selanjutnya ibu-ibu, dihukum penghargaan ini mempunyai pengaruh yang jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaannya menghukum. Ini penghargaan mengurangi ketepatan. Terus penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ibu dan Bapak berhebat, kenapa sih disebut dihukum oleh penghargaan? Selama ini saya juga berharap bahwa ketika kita memberikan reward kepada siswa itu, memberikan penghargaan kepada siswa itu, saya anggap dulu itu sudah baik. Ternyata penghargaan itu tidak selamanya baik. Kita lanjutkan dulu. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Kita harus memberikan apresiasi kepada siswa itu secara keseluruhan. Beri pengakuan secara khusus, kemudian
beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua guru bergantian, kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Itu yang Bapak dan Ibu. Jadi tidak hanya kesegelintir siswa saja memberikan penghargaan, tapi harus secara bergantian. Terkadang kita suka lupa di kelas, kita hanya mengapresiasi orang itu saja. Padahal untuk memberikan motivasi kita harus memberikan apresiasi kepada semua siswa dalam bentuk apapun. Baik. Nah ini Ibu, ini ada contoh pernyataan tindakan guru. Silakan ibu-ibu bisa mengamati apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya, yang pertama itu mencatat. Ibu bisa perhatikan ke depan Ibu. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya Bu? Ya benar. Kasih atau bukan? Ya konsekuensi. Kita lihat nanti Bu. Nanti mengelilingi lapangan. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat sekolah. Ya. Kemudian menggantikan kertas tugas, membersihkan tempalan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar. Kemudian murid disuruh untuk tidak murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu sehari di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Kemudian lalu menangis. Silakan Ibu. Ibu ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Bisa mungkin mau coba? Ya, kita lihat saja. Bulan apa juga. Ini kita sharing saja dulu. Bahwa yang pertama itu adalah hukuman. Kenapa disebut hukuman? Hukuman itu tidak ada solusinya Bu. Jadi merugikan sepihak kalau menurut saya. Nah contohnya mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat, itu tidak ada solusi apapun, justru akan mengakibatkan peserta didik itu kalau menurut saya pribadi itu kelelahan terus tidak ada solusi yang akan dicapai. Kemudian yang kedua masih tetap hukuman, lari menggunakan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, ya itu juga hukuman. Selanjutnya, yang disebut konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kenapa konsekuensi? Ini terjadi ada solusi. Ketika disitu jelaskan menggantikan kertas, ada menggantikan kertas. Solusinya mengganti kertas dari yang sudah dicoret-coret oleh temannya tadi. Itu mulai konsekuensi dan hukuman. Kita bisa mulai sharing, bisa mulai membedakan, oh ini hukuman, boleh tidak, oh ini konsekuensi. Kita lanjut Bu. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi kalau saya tuangkan ke dalam tabel itu seperti ini. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi seperti tadi ya. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, selanjutnya Bu, hukuman membuat anak sakit itu fisik maupun hati. Nah, untuk jangka waktu yang lama. Kenapa disebutkan membuat anak sakit? Ini saya juga pernah mengalami ketika di SD diberikan hukuman sakit dan sangat seringan sampai sekarang. Sementara konsekuensi adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, kemudian Bapak sekalian, selanjutnya anak membenci kedisiplinan. Sementara untuk konsekuensi anak lebih menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, sementara konsekuensi itu stimulus atau rangsangan menurut tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, sementara konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ibu-ibu. Selanjutnya anak belajar konsep diri yang buruk hukuman. Kalau di konsekuensi itu konsep diri yang baik. Ibu dan Bapak ya. Selanjutnya Ibu dan Bapak,
anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, betul tidak Bu? Ya, kalau kita mau memperlakukan hukuman itu anak belajar menyembunyikan kesalahan, sementara kalau konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ya, Ibu dan Bapak guru hebat, hukuman itu marah, merasa bersalah, kemudian dipermalukan, merasa tak dihargai. Sementara dalam konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Nah, ini disambut dari restitution, denegation, divide position of control, ya, Yayasan Pendidikan Hoax yang kutip dari sana. Selanjutnya Ibu-ibu dan Bapak, apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, ya, untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mereka, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosel ya 2004. Kita lanjut Ibu-ibu dan Bapak. Di sini selanjutnya ada 9 ciri restitusi. Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, selanjutnya memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Selanjutnya restitusi menuntut untuk melihat dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi sendiri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi. Selanjutnya restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kita lihat selanjutnya apa sebenarnya restitusi, bagaimana ya cara pelaksanaannya. Nanti akan saya tampilkan video ketika kemarin saya melakukan praktek restitusi dengan restitusi ketiga Ibu dan Bapak. Kemudian pas selanjutnya di sini ada keyakinan kelas. Apalagi ini keyakinan kelas dalam pendidikan guru penggerak di modul budaya positif. Saya juga belajar tentang keyakinan kelas. Nah, saya awali dengan ada dulu kita mengenalnya dengan peraturan. Ya, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa itu Ibu dan Bapak? Kemudian dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran menggunakan masker, jangan berlari di kelas dalam koridor. Nah, ini Ibu dan Bapak sekalian, itu serangkaian peraturan yang biasa kita buat untuk dilaksanakan secara bersama-sama. Tapi biasanya peraturan ini kita sendiri yang membuatnya, atau sudah ada nih di peraturan atau tata tertib sekolah. Nah, dengan adanya keyakinan kelas, peraturan tersebut harus mempunyai nilai. Ada nilainya keyakinan kelas itu. Seperti contoh Ibu dan Bapak, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilainya itu apa? Nilai kebajikannya itu. Nah, kalau saya buka, nah, itu adalah keyakinan kelasnya, tanggung jawab. Jadi kita berusaha menanamkan keyakinan kepada murid-murid kita untuk senantiasa melakukan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan. Tetapi ketika berbicara dengan keyakinan kelas, itu adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum waktu Ibu dan Bapak. Ya, betul sekali.
sebelum pembelajaran dimulai itu keyakinannya apa, keyakinan kelasnya ya tentu untuk menghormati orang lain serta berkomitmen. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Kita tanamkan kepada murid kita berikan keyakinan kelasnya yaitu keselamatan dan menghormati orang lain. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya apa itu? Betul, kesehatan ya, ini adalah kesehatan. Selanjutnya bergantian atau menggembira itu sama menghormati orang lain dan belajar bersabar. Apa salah satunya yang bisa dilakukan ketika menghormati dan orang lain? Saya kira ketika anak-anak sebelum masuk sekolah itu sudah berbaris ya, itu menghormati orang lain dan bersabar. Bersabar mengantri, yang tinggi di belakang, yang pendek di depan, misalkan seperti itu. Kemudian menggunakan masker seperti kemarin ketika kita di masa pandemi itu diumumkan semuanya menggunakan masker ya ibu dan bapak, itu untuk kesehatan, keyakinannya untuk kesehatan dan keselamatan. Kemudian untuk jangan berlari di kelas itu keselamatan dan keamanan. Jadi apa sebenarnya keyakinan kelas itu? Kita lanjutkan ibu dan bapak. Nah, nanti kita akan bersama-sama dengan saya, dengan Ibu Inana juga yang kebetulan sudah menjadi guru penggerak angkatan 6. Kita akan membuat keyakinan kelas di mana berbeda cara membuatnya ibu dan bapak ya. Kalau keyakinan kelas itu kemarin ketika saya melakukan karya seolah-olah saya berperan sebagai murid, itu diberi kertas post-it gitu ya. Jadi kita menuliskan di sana, kita buat keyakinan kelas, kemudian dikumpulkanlah dari peraturan atau keyakinan kelas itu dikumpulkan, ditempel, kita buat satu kesimpulan peraturan kelas yang mengandung atau yang membuat keyakinan kelas. Disitu sudah sekali bapak dan ibu, kemudian kita melaksanakannya. Mungkin nanti aksi nyata berikutnya kita mencoba bersama-sama untuk melakukan atau mencoba membuat keyakinan kelas bagi yang akan dilakukan di kelasnya masing-masing. Kita nanti saling-saling ya dari bapak dan ibu. Tapi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kapan ini? Kenapa ini harus dipelajari ya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas? Ibu dan bapak pernah tidak disadari ketika kita mendapatkan peserta didik ketika dia datang ke sekolah dengan mukanya yang murung, kemudian bersemangat, lebih kelihatannya, apa yang akan kita lakukan? Ya dengan berbicara, tentunya kita akan bertanya, kenapa sih anak itu? Mungkin ada beberapa kebutuhan yang belum mereka penuhi. Di antaranya inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang akan kita terapkan kepada murid untuk mengetahui latar belakang muridnya apa nih, kenapa sampai terjadi begitu. Kemudian yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ya, bertahan hidup ini mungkin yang ibu semua sudah tahu ya, tapi saya akan mencoba memberikan sharing saja bahwa survival itu dilakukan kebutuhan untuk makan, gitu ya, memenuhi dirinya sendiri, kebutuhan rumah, tempat tinggal dan sebagainya. Ini kenapa disebut demikian? Karena ini adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi, maka akan terjadi tindakan atau hal-hal seperti yang tadi. Mungkin tadi anak yang tadi saya ceritakan itu mungkin dia belum makan dari rumahnya, nah kebutuhan hidupnya belum terpenuhi. Kita tidak boleh langsung bicara, wah ini anak ini malas, tidak seperti itu. Tapi harus kita teliti dulu, harus kita tindak dulu, kita tanyakan dulu apa tuh kebutuhan jenis kebutuhan apa yang
suka menceramahkan di dalam kelas itu ada yang bersama kemari gitu ya, dia itu mungkin dia sedang membutuhkan kebutuhan kebebasan. Ya, kebebasannya bila kita tutup, bila kita tahu dia ingin apa kebebasan itu akan terpenuhi dan kita arahkan ke jalan yang positif. Ibu dan bapak sekalian, kebutuhan yang selanjutnya adalah kesenangan. Tentu kita semua ingin senang, tapi tidak semua mendapatkan kesempatan untuk senang. Mudah-mudahan kita semua kesenangan selalu ya, walaupun tidak punya uang gitu. Selanjutnya kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini kadang-kadang ada siswa yang ke ibu gurunya terus ada nanya, ya, ibu guru ini gimana, ibu guru terus tanya itu. Mungkin dia membutuhkan apa kebutuhan rasa sayang dan rasa ingin diterima oleh gurunya atau oleh temannya. Betul kan Bu ya? Ya, benar sekali. Saya biasa gitu kalau di lapangan, bapak ini dia ingin diberikan, dipenuhi kebutuhan rasa kasih sayangnya. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia yang kelima adalah penguasaan. Ya, seperti apa penguasaan? Ya, betul. Jadi dia ingin kalau boleh itu ingin menunjukkan dia itu mempunyai pengaruh untuk kepada teman-temannya. Nah, kalau kita arahkan orang yang punya kebutuhan kebiasaan penguasa atau orang baik, bisa jadi dia menjadi kelas misalnya, bisa mempengaruhi anak-anak yang lain. Nah, tapi selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Apalagi ini Pak Ibu yang di dalam pendidikan guru penggerak saya diajarkan tentang 5 posisi kontrol. Apa saja itu 5 posisi kontrol? Sebetulnya Ibu dan Bapak kalau saya lihat itu saya berulang-ulang sudah pernah melaksanakannya. Mungkin bahasanya saja atau namanya saja, istilahnya saja yang belum sampai ke Ibu dan Bapak. Nah, pada diseminasi ini saya berusaha untuk mengeluarkan pemahaman dan pengetahuan saya. Salah satu topiknya adalah 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, ya. Kemudian yang kedua membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai posisi kontrol kita sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, selanjutnya sebagai manajer. Nah, kalau melihat uraiannya nih ya, Ibu dan Bapak, kira-kira Ibu dan Bapak harusnya ada di posisi kontrol yang mana? Dan selama ini Ibu dan Bapak sekalian sudah berada di atau sudah melakukan posisi kontrol yang mana? Ya, benar ya. Saya sendiri kemarin, saya pun di posisi teman. Kenapa saya memposisikan diri sebagai teman? Apa yang dilakukan? Nah, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ya, kenapa sih begitu? Bapak jadi bukan, ya ada. Kemudian ayolah lakukan. Mereka kan berkata begitu. Ayolah lakukan dari ibu, dari bapak, kamu pasti bisa deh. Nah, itu ya. Kemudian masa kamu tidak mau? Ingat, kamu pernah bantu loh ya. Jadi nadanya aja seperti teman. Kemudian hasilnya akan menyesuaikan diri ya. Tidak mulai diawasi. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Dan murid berkata, berapa banyak bintang yang saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, gitu ya. Apa yang harus saya lakukan? Okelah Bu, baik sama itu. Seperti teman Ibu dan Bapak ya. Nah, dampak pada murid ketika kita melakukan posisi kontrol sebagai teman adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya Ibu. Ya, jadi sekali lagi menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya begitu. Selanjutnya apa sih sebagai guru seharusnya
berbicara dari mana posisi kontrol yang paling baik. Nah, seperti yang sudah saya pelajari, mari kita bersama-sama belajar untuk menjadi atau melakukan posisi kontrol sebagai yang benar, sebagai manajer yang menghargai diri sendiri. Guru berbuat apa dalam posisi manajer? Itu guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yang pertanyaan itu apa? Kita lihat nanti. Kemudian guru akan berkata, apa yang kita yakini? Terus apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ini tidak menyalahkan siswa, justru akan menanyakan kepada siswa tentang solusi yang dapat dia jalankan atau yang solusi yang dapat dilaksanakan untuk dirinya sendiri. Kemudian hasilnya apa? Akan menguatkan pribadi. Siswa itu akan mengemukakan solusi berdasarkan pemikiran dia sendiri. Contohnya tadi, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Siswa akan mencari sendiri, menggali sendiri pemahamannya dan mencari solusi untuk mengatasi masalah yang dia hadapi. Selanjutnya, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Nah, tadi kan ya, dia akan merasa dihargai, terus dia akan merasa mengakui, terus dia akan merasa senang bahwa dia bisa mencari solusi untuk dirinya sendiri. Selanjutnya ibu murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Ya, bagaimana ya saya bisa memperbaiki keadaan? Saya harus begini nih Pak, ini Bu, rumah saya itu kan, dia akan menceritakan sendiri untuk memperbaiki keadaan atau masalah yang ada pada dirinya. Dampaknya apa Bu Bapak murid ketika kita melakukan posisi kontrol sebagai manajer? Nah, murid akan mengevaluasi diri. Betul kan? Tadi yang saya katakan, murid akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri itu murid Bapak. Jadi murid akan memperbaiki, tadi saya sebutkan, dia akan berpikir, mencari solusi untuk dirinya sendiri menuju ke arah yang lebih baik. Di sini guru hanya sebagai manajer mengarahkan mereka, menuntun mereka untuk dan meyakinkan mereka bahwa solusi yang dia berikan itu adalah yang terbaik untuk dirinya sendiri. Itu ibu dan bapak. Kemudian penghukum, dan ini sangat disarankan tidak untuk dilaksanakan kita untuk tidak melakukan posisi kontrol sebagai penghukum, karena ini akan berdampak pada murid, akan mengulangi kesalahan tersebut. Betul ya. Murid akan berkata ketika kita sebagai posisi penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, baik sih Bu, nanti dia bakal ngambek. Dia tidak akan ragu, bahkan muridnya akan mengulangi kesalahan tersebut ya. Begitu. Apa dampaknya? Tadi dia akan mengulangi. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, itu dampak bagi muridnya, murid akan merasa rendah diri ya. Murid akan berkata, maafkan saya Bu. Kemudian hasilnya menyembunyikan atau menyangka atau berbohong ya. Pembuat rasa bersalah, kuda si guru biasanya berceramah, kamu ini begini, seharusnya ibu kecewa, kenapa kamu terus nyalakan ke murid ya. Nah, makanya hasilnya itu akan menyembunyikan atau menyangka berbohong. Murid akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, maafkan saya, tadi dampaknya untuk merasa rendah diri. Itu ibu dan bapak ya. Jadi nanti mari kita mengevaluasi sendiri, mari kita tentunya pernah melakukan 5 posisi kontrol ini, dan yang terbaik adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ibu, di sini ada sebuah video di mana ini menerangkan
sebentar nanti kita evaluasi dulu Bapak ya. Silakan untuk Mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel. Baik Ibu dan Bapak sekalian, kita lanjutkan. Nah tadi setelah menonton 5 pose kontrol dalam video ya yang diperagakan oleh Naren, kita semakin jelas dan semakin paham bahwa masing-masing itu mempunyai tadi saya sebutkan mempunyai dampak bagi siswa gitu ya. Video tersebut ada pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu, kemudian kamu tidak pernah melakukannya. Ayolah lakukan dari ibu bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Ini posisi apa nih? Atau siapa yang mengatakannya? Ya benar gitu ya. Yang pertama apa? Oke, kita buka saja langsung ya. Nah itu membuat orang merasa bersalah. Yang pertama itu kata-kata atau pernyataan membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang kedua adalah pernyataan tentang penghukum. Ya kamu tidak pernah melakukannya kan tadi ya. Kemudian yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, kemudian yang terakhir yang manajer, kemudian ada penghukum. Ibu dan Bapak guru hebat, kita masuk ke topik yang terakhir. Sudah tidak terasa ya, hampir 1,5 jam kita di sini. Ibu-ibu sudah dengan sangat hebat, luar biasa semangatnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa kita laksanakan bersama-sama. Ibu dan Bapak hebat, topik yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, dalam budaya positif atau dalam pendidikan yang berpenggerak mulai 1.4, saya belajar tentang segitiga restitusi. Mungkin ibu-ibu sudah like atau melihat video saya di YouTube tentang praktek segitiga restitusi. Ibu dan bapak sekalian, apa sih segitiga restitusi? Maaf ibu dan bapak ya, ada sebenarnya sudah sedikit kering. Ibu dan bapak sekalian, apa segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bagaimana apa saja itu? Kita lihat dalam segitiga restitusi ini. Ibu dan bapak bisa saksikan di layar. Ada yang pertama itu langkahnya adalah menstabilkan identitas. Yang kedua setelah menstabilkan identitas, ibu dan bapak adalah validasi kebutuhan. Kemudian langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas itu biasanya gurunya atau kita orang tua itu berkata seperti yang dibuat, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya setiap orang, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bapak juga dulu pernah berbuat salah. Nah gitu ya. Jadi stabilkan dulu nih ketika ada siswa yang melaporkan, Bu, si itu nangis dipanggil. Dulu kita atau saya sendiri dulu ketika di lapang ada yang melakukan begitu langsung usaha yuk di mana yuk wah gitu kan. Nah sekarang saya mulai sudah melaksanakan ternyata ada caranya untuk mengatasi masalah siswa kita atau murid kita di sekolah, yaitu dengan segitiga restitusi. Saya suka kembali nih segitiga restitusi. Stabilkan dulu identitasnya. Kamu tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Enggak Pak, coba deh. Tadi kamu datang jam berapa? Jam 8 Pak. Itu terlambat atau tidak? Nah itu kan misalnya, oh iya Pak, terlambat. Terlambat itu perbuatan baik atau kurang baik? Kurang baik Pak. Ya
yang melakukan kesalahan itu. Bapak juga dulu pernah berbuat salah, tapi setelah menstabilkan identitas, kita coba untuk memvalidasi kebutuhan. Ya, validasi kebutuhan seperti apa? Biasanya kamu tutup tanyakan alasannya, tapi tidak dengan nada yang tinggi ya Bapak Ibu. Coba alasannya baru tidak seperti itu. Tapi kita tanyakan, kamu tentu punya alasan, atau mungkin punya alasan ya kenapa melakukan itu. Kita nadanya datar saja gitu Bu ya. Punya alasan yang mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Apa yang harus dilakukan? Terus tanyakan lagi ke bagaimana kamu ada siapa di rumah, seperti itu ya. Nah, validasi kebutuhannya dari kesalahan tadi yang telah dilakukan oleh siswa tersebut. Setelah memvalidasi kebutuhan, baru tanyakan keyakinan. Nilai apa yang kita sepakati, atau masih ingat nggak apa keyakinan kelasnya? Misalnya, oh ya Bu, kita harus disiplin, tanggung jawab, misalkan gitu ya. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Oh iya Bu, saya tidak akan mengulangi lagi. Saya akan melakukan disiplin, misalkan gitu ya. Dan di tahap menanyakan keyakinan ini, kita perkuat terus apa yang tadi disampaikan, begitu Ibu dan Bapak ya, sehingga dia nanti akan mencari solusi. Nah, kita tanyakan solusinya. Kalau misalkan kesiangan, atau mau nggak kesiangan lagi? Tidak Pak, Bu. Terus apa yang bisa Anda lakukan? Apa yang akan Anda lakukan untuk tidak kesiangan lagi? Nah, itu kan salah satu pertanyaan kepada mereka. Nantinya mereka akan berpikir untuk mencari solusi. Bisa saja solusinya misalkan, oh ya Bu, Pak, saya besok akan memasak lalap, saya akan membantu, saya akan memberitahu Ibu untuk membangunkan saya. Kemudian yakinkan lagi sama kita, kapan itu akan dilakukan? Jangan sampai tidak ada tindak lanjutnya. Dan si siswa ketika ditanyakan itu pasti akan menjawab, hari ini Pak, mulai besok Pak, gitu ya. Kita yakinkan ya lagi. Kira-kira misalkan Anda tadi menyebutkan akan memasak alarm, jam berapa itu akan dipasangnya? Begitu ya Ibu dan Bapak. Oh Pak, saya akan pasang jam 5 bangunnya. Nah, tadi kan ada minta bantuan dari Ibu. Kira-kira selain Ibu ada tidak yang akan membantu? Oh ada Pak, misalkan ada kakak saya, ada siapa. Nah, itu kan salah satu solusi yang dia akan melakukannya sendiri. Itu Bapak dan Ibu ya yang segitiga restitusi ini. Jadi langkah yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak pernah melakukan ini? Saya yakin pernah, cuma tahapannya belum lengkap seperti ini. Dan saya dari dulu sudah melihat nih Ibu Tina ataupun Pak suka melakukan ini ketika ada permasalahan sekolah, memanggil anak, kemudian menanyakan alasannya, siapa yang salah, siapa pelakunya. Cuma belum ke tahap solusi. Jadi kita memberikan solusinya hanya dari kita saja. Sementara dalam segitiga restitusi yang memberikan solusi adalah anak itu sendiri, dan kita perkuat agar solusi itu dapat dijalankan dan menanamkan keyakinan sehingga siswa tersebut akan melaksanakan apa dari solusi yang telah dia sebutkan tadi. Ibu dan Bapak Guru Hebat, tidak terasa ya, sedikit nih, ini ada video tentang praktek segitiga restitusi, tapi nanti akan saya tampilkan ketika saya kemarin melakukan praktek segitiga restitusinya ya, seperti yang sudah Ibu dan Bapak saksikan juga sebetulnya di kanal YouTube saya. Ibu bisa melihat bagaimana percakapan saya dengan murid saya ketika melakukan praktik segitiga restitusi ya. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa dalam menstabilkan identitas ini, saya bacakan lagi sebelumnya tadi sudah sebutkan, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap
dirinya. Biasanya gurunya berkata atau kita berkata tadi, masalah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, kita masih bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian saya tidak tertarik tuh untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Mari kita lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, ini di langkah menstabilkan identitas tadi saya sudah contohkan selewat. Kemudian di validasi kebutuhan itu membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs ya, kebutuhan dasar. Apakah itu power yang tadi 5 kebutuhan dasar tadi ya, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan itu. Apa yang dikatakan oleh kita bahasanya apa? Nah, kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk. Misalkan si anak itu mencaci maki, ya mencaci maki, atau si anak itu menggebrak meja misalnya di depan teman-temannya. Nah, kita bisa berkata kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah, itu dicatat validasi kebutuhan. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kita tanyakan alasannya, apa yang penting bagi kamu. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik besok pagi? Nah, ini Ibu lebih tadi tindakan manusia ini lebih ke untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu ya. Selanjutnya tadi saya sudah menyebutkan menanyakan keyakinan itu anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, biasanya kita berkata tadi apa nilai yang kita percaya di kelas, apa keyakinan di sekolah kita, nilai universal apa yang telah kita sepakati, itu lebih menguatkan ke nilai yang kelasnya dia seperti apa. Kamu ingin jadi anak seperti apa yang kamu rasakan, itu untuk menanyakan keyakinan tadi saya sudah contohkan. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, demikian segitiga restitusi yang mulai dari menstabilkan identitas, kemudian menanyakan validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, nanti kita bisa mulai mempraktikkan dan saya sudah tahu, oh iya Bu, Ibu dan Bapak, saya ketika ikut materi ini di budaya positif di modul paket modul 1, tepatnya di 1.4 tentang budaya positif, saya banyak ohnya Bu. Jadi oh iya saya pernah melakukan ini, oh iya Ibu pun sama. Ketika saya membacakan ini tadi saya lihat, oh iya orang pernah melakukan itu, cuma belum lengkap tahapannya gitu ya. Dan namanya tidak tahu, oh ternyata namanya itu adalah segitiga restitusi. Semoga saya dapat lebih tergerak untuk bergerak dan menggerakkan kita semua menuju atau menciptakan budaya positif di sekolah kita tercinta. Dan saya berdoakan semoga Ibu dan Bapak hebat yang mendaftar di CGP Angkatan 11 semoga lolos. Dan nanti di sekolah kita semakin banyak CGP-nya sehingga kita bisa berkolaborasi. Alhamdulillah sampai dengan ini saya sedang mengikuti pendidikan kedokteran, kemudian Ibu Ibu sudah lulus di angkatan. Nah, nanti berkolaborasi transfer pengetahuan membuat perubahan-perubahan. Untuk apa Ibu tujuannya? Supaya siswa kita nyaman belajar di sekolah kita. Alhamdulillah kita kemarin sudah melaksanakan salah satu kegiatan budaya positif di sekolah kita, yaitu membuat kelas menata kelas ya, lomba atau bolehlah dikatakan lomba menata kelas yang diprakarsai oleh Ibu Kepala Sekolah kita, lomba menata kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Itu salah satu budaya positif di mana kita melibatkan kembali orang tua murid, seluruh warga sekolah, murid, orang tua murid, guru dan semuanya untuk menata kelas. Dan nanti hasilnya kemarin kita sudah tahu bahwa kelas beraneka ragam, kemudian
meja, kursi semuanya ditata oleh orang tua kita untuk kenyamanan belajar murid-murid kita. Makanya temanya kemarin saya mengambil kelas nyaman belajar menyenangkan, itu ya temanya. Sehingga alhamdulillah ibu dan bapak sekalian, walaupun kita sekolahnya di sini dengan adanya ibu ada sebagai ibu penggerak, saya juga sedang melakukan pendidikan kelompok dan ibu-ibu dan bapak hebat yang siap bergerak membuat penataan kelas kemarin berjalan dengan lancar. Ya, ini kali kedua. Mungkin nanti di kali ketiga kita ibu kepala sekolah nanti akan memberikan inovasi lagi dan kita akan berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Ibu dan bapak sekalian, terima kasih saya ucapkan semuanya dan mohon doanya semoga saya diberikan kelancaran untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini sampai akhir nanti, dan saya dapat bertransfer kembali pengetahuan pengalaman saya selama pendidikan di guru penggerak kepada ibu dan bapak sekalian. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas supportnya selama ini ibu dan bapak kepada saya, dan selalu memberikan kesempatan kepada saya untuk terus maju untuk belajar, dan saya pun mengajak ibu-ibu untuk selalu belajar dan bergerak bersama-sama sesuai dengan moto dari bergerak dan menggerakkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau ada sudah diladak boleh kita menumpang balik, kalau ada umur panjang boleh kita bertemu lagi. Jangan bosan-bosan ibu untuk memberikan masukan, koreksian kepada saya sehingga saya dapat berbagi saya atau kita dapat berbagi itu materi atau yang dapat saya sampaikan terkait pendidikan guru penggerak pada paket modul 1 tentang paradigma dan visi guru penggerak. Dan saya berharap mungkin nanti ada teman lagi, mudah-mudahan sekarang lulusnya UKS semuanya sehingga kita bisa berkolaborasi. Kenapa demikian? Ketika betul sekali kata Ibu KS, ketika di sekolah kita banyak guru penggeraknya, itu merupakan satu kekuatan untuk kita saling berbagi untuk menghadirkan suatu perubahan. Nanti dari tiap-tiap orang itu akan mempunyai prakarsa perubahan yang tadi saya ulas dapat menggunakan paradigma inquiry apresiatif dengan menggunakan alat baca gitu. Dan diharapkan saya mohon doa dan ibu ini baru paket modul 1 bukannya sepertinya ada lagi paket modul 2, modul 3, kemudian modul 3 ya Bu Ibu ada 10 paket sama anak-anaknya kalau tidak salah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan kita bisa melakukan perubahan bersama-sama yang khususnya tadi saya sudah ungkapkan bahwa tujuan dari akhir segalanya ini adalah untuk murid. Apa yang kita peroleh, apa yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak itu salah satunya untuk murid dan untuk murid. Bagaimana menciptakan suasana aman di sekolah. Makanya kemarin saya sangat setuju sekali kita mendapatkan apresiasi ketika lomba kelas kemarin saya sampaikan memang harum ya di luar kita bisa berkolaborasi dengan pihak ketiga atau orang tua untuk mengadakan kegiatan seperti itu walaupun dengan berbagai hal yang tidak ini ya, tapi alhamdulillah kita bisa melaksanakannya. Dan itu adalah salah satu peran dan nilai dari guru penggerak khususnya yang ada di SD Nagra. Dan saya pernah mengatakan bahwa ibu dan bapak sekalian adalah sebetulnya sudah menjadi seorang guru penggerak. Namun ibarat kita punya motor Bu ya, kita sudah bisa motor tapi sudah cek ayah gitu. Nah, salah satu caranya adalah dengan mendaftar program guru penggerak dan mengikuti pendidikan guru penggerak sampai selesai. Nah itu adalah merupakan SIM-nya. Gitu ya Bu ya. Jadi ke ibu-ibu yang guru-guru saya semua, hatur nuhun pisan. Sampai dengan detik ini saya bisa menjadi guru penggerak dan tujuan saya bukan ingin menjadi kepala sekolah atau menjadi pengawas ya, berkali-kali menyampaikan di UKS. Ini adalah pembelajaran karena pada hakikatnya kita adalah belajar sepanjang hayat begitu. Terus belajar. Dan ketika salah satu lagi ketika ada teman kita ataupun siapapun mohon maaf kita mau misalkan ibu ya kita mau pensiun ya nggak apa-apa mau pensiun juga gitu, kita sharing
justru pengalamannya yang lebih berharga. Kemudian kita implementasikan, kita cocokkan dengan teori-teori yang ada pada pendidikan guru penggerak. Karena pengalaman itu sangat hebat. Kami atau saya baru memahami teori ini, ibu dan bapak yang sudah senior dari saya sudah mendapatkan pengalaman dari apa yang telah disampaikan tadi. Demikian ibu dan bapak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala dukungan support-nya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan penggerak-penggerak dalam dunia pendidikan yang dapat melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga peserta didik kita mendapatkan pelayanan yang maksimal, dan tujuan akhir dari pendidikan kita menciptakan peserta didik yang berkarakter dan mempunyai profil perjalanan Pancasila dampak dan lucu. Ibu KS dan Bapak Ibu hebat, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah istirahat kan? Sudah Pak. Aida tahu nggak kenapa Aida dipanggil ke sini? Sudah tahu Pak. Nah, terus berarti Aida datang ke sekolah pukul berapa? Pukul 01.30 Pak. Nah, berarti Aida datang ke sekolah terlambat atau tidak? Terlambat Pak. Nah, kalau terlambat itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Baik Pak, itu perbuatan yang salah. Nah, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Bapak juga dulu pernah berbuat salah. Jadi di sini Bapak tidak ingin mencari siapa yang salah, namun Bapak lebih tertarik bagaimana mengatasinya. Ya Aida, punya alasan kan kenapa melakukan itu? Iya Pak. Apa yang Aida lakukan sehingga datang terlambat? Iya Pak, Aida semalam tidur jam 10 malam. Waduh, kenapa sampai tidur jam 10 malam? Apa yang Aida lakukan? Aida menonton film dan main HP Pak. Oh gitu, karena menonton film dan main HP akhirnya tidurnya kemalaman dan ke sekolahnya kesiangan. Juga masih ingat nggak apa kesepakatan kelas atau kegiatan kelas yang dulu kita sebutkan? Ingat Pak. Coba apa itu? Tepat waktu Pak. Aida meyakini tidak kalau disiplin dan tepat waktu itu baik untuk dilakukan? Penting sekali Pak. Iya, Aida meyakini hal itu kan? Iya Pak. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, apa yang harus Aida lakukan supaya tidak terlambat lagi? Aida turun lebih awal Pak. Harus membangunkan Aida. Bagus sekali, coba. Kira-kira nanti Aida akan tidur jam berapa? Jam 8 Pak. Terus kalau boleh Bapak tahu, selain ibu, nanti siapa yang akan membantu membangunkan Aida? Ada tidak? kakak Aida. Oh, ada kakak Aida. Baik Aida, dengan begitu semoga Aida tidak terlambat lagi ya. Iya Pak. Apa mau tanya? Coba, apa yang Aida akan melakukan itu? Mulai hari ini Pak. Alhamdulillah, semoga hari-hari ke depan Aida tidak terlambat lagi ya. Iya Pak. Terima kasih Aida. Sekarang Aida bisa kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Apakah Aida tahu kenapa Aida dipanggil ke sini? Baik, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, ya. Bapak juga dulu pernah berbuat salah, tapi di sini Bapak tidak akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Namun Bapak lebih suka bagaimana cara mengatasi masalah ini. Tentunya Rifki punya alasan kan mengapa melakukannya. Ya Pak, kemarin udah kita pakai cuci. Oh begitu ya.
karena baju olahraganya belum dicuci, jadi Rifki tidak memakai seragam olahraga. Kenapa Rifki? Kemarin sore Rifki ikut bermain bersama teman-teman Pak. Oke, jadi kemarin baju olahraganya Rifki pakai, sehingga hari ini Rifki harus menggunakan jaket ya. Oke, Rifki masih ingat gak kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang ini pernah Bapak sampaikan? Nah, benar sekali di sini dan kamu jawab. Itu penting nggak menurut Rifki dilakukan? Rifki meyakini kan bahwa disiplin dan tanggung jawab itu sangat penting. Indah sekali, Rifki hebat sekali ya. Nah, sekarang apa yang akan Rifki lakukan untuk tidak mengulangi hal itu? Rifki akan Tidak akan memakai lagi kan ya, tidak akan memakai lagi memakai seragam olahraga di rumah kan. Nah, benar sekali. Sekarang Rifki akan lebih disiplin dan tanggung jawab ya, sehingga Rifki tidak akan mengulangi kesalahan ya kan. Nah, sekarang Bapak mau tanya, kapan hal itu akan dilakukan? Ya, baik Rifki, mudah-mudahan itu dapat merubah kesalahan yang telah dilakukan. Bisa kan? Nah, terima kasih Rifki, semoga Rifki bisa lebih disiplin dan bertanggung jawab. Sekarang Rifki boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Fitriani dari kelas 5B SD Negeri Nagrak. Saya merasa senang sekali dapat melaksanakan praktek segitiga restitusi bersama Pak Yana. Ya, saya jadi tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah dan mengambil langkah yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Nabani. Saya merasa senang sekali dapat melaksanakan praktik segitiga restitusi bersama Pak Yana. Saya jadi tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah dan mengambil langkah yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.